Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok agung yang menjadi teladan di dalam menghadapi kebencian dengan kelembutan dan dalam menghadapi prasangka dengan cahaya ilmu dan kasih sayang. Ayo ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, dunia kini bergerak dengan cepat. Kita hidup dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi. Namun ironisnya, di tengah keterhubungan ini muncul satu fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yaitu Islamofobia global. Islamofobia bukan sekadar ketidaksukaan terhadap umat Islam. Ia adalah sistem ketakutan, prasangka dan kebencian terhadap Islam itu sendiri yang tumbuh subur di sebagian masyarakat barat dan bahkan mulai menyebar ke berbagai belahan dunia. Lantas apa itu Islamofobia dan bagaimana dampaknya? Islamofobia berasal dari dua kata, Islam dan fobia, atau ketakutan irasional. Ia bukan lagi sekedar pandangan individual, tetapi telah menjelma menjadi sikap yang sistemik, yang berwujud di dalam yang pertama kebijakan diskriminatif, seperti pelarangan simbol-simbol keislaman, termasuk hijab, adzan dan juga pembangunan masjid. Yang kedua, bentuk kekerasan fisik, seperti penyerangan masjid di New Zealand pada tahun 2019, pembakaran Al-Quran di Swedia, dan penganiayaan terhadap muslimah di jalanan Eropa. Yang ketiga adalah stigmatisasi sosial, seperti anggapan bahwa semua muslim adalah radikal atau intoleran. Ayo ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, sebuah laporan dari Pew Research Center menyebutkan bahwa dalam dekade terakhir permusuhan terhadap Islam meningkat tajam di lebih dari 30 negara. Ini menjadi alarm keras bagi umat Islam dan dunia global. Apakah Islam dipersepsikan secara adil di dunia barat? Jawabannya sayangnya adalah tidak. Banyak media arus utama di barat hanya menampilkan Islam saat terjadi bom, perang ataupun konflik. Padahal Islam lebih luas daripada itu. Islam adalah agama peradaban, ilmu pengetahuan, akhlak dan kemanusiaan. Bayangkan, Islam telah melahirkan ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Khwarizmi hingga tokoh tasawuf seperti Rumi dan Al-Ghazali. Tapi semua ini nyaris tak terdengar dalam wacana publik barat. Yang selanjutnya adalah ada anggapan atau stereotip bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Ini merupakan produk ketidaktahuan, dan Islamofobia yang dibangun di atas ketakutan ini jika dibiarkan bisa menjadi bahan bakar perpecahan umat manusia. Lantas Islam moderat merupakan jalan tengah ataupun jalan keluar atas problem ini. Disinilah peran Islam moderat menjadi solusi strategis. Lantas apa itu Islam moderat atau wasatiyah? Wasatiyah bukan berarti mencair atau kompromi terhadap prinsip, tetapi sikap proporsional dan adil dalam menyikapi realitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat atau umat pertengahan. Ayo ikhwah, ciri-ciri Islam moderat antara lain, yang pertama adalah memegang prinsip tapi tidak fanatik. Yang kedua, tegas dalam akidah tapi lembut dalam akhlak. Yang ketiga, kritis terhadap kesalahan internal tapi adil terhadap pihak luar. Yang keempat, membuka ruang dialog dan kerjasama tanpa kehilangan jati diri. Lantas bagaimana pandangan para ulama tentang moderasi Islam? Para ulama besar, baik klasik maupun kontemporer, telah lama menekankan pentingnya Islam moderat. Seperti Imam Al-Ghazali pernah berkata, agama tidak akan tegak dengan fanatisme buta dan kekerasan, tapi dengan ilmu dan akhlak yang mulia. Dan juga Syekh Ahmad
Syekh Abdullah bin Bayyah juga pernah mengatakan, kita harus berpegang atau kita harus berpindah dari logika konflik ke logika koeksistensi. Lantas ini menyatakan bahwa Islam mengajarkan perdamaian lebih dahulu sebelum reaksi. Dan juga Syekh Ali Jum'ah pernah mengingatkan bahwa Islam moderat adalah jalan tengah yang disepakati oleh mayoritas para ulama. Ia menjaga agama dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Begitupun Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal Gus Dur dengan bijak menyampaikan Islam datang bukan untuk menciptakan ketakutan tapi menebarkan ketenangan. Dan juga Syekh Said Ramadan Al-Buti pernah menegaskan, Nabi kita adalah Nabi kasih sayang, bukan Nabi kemarahan. Lantas, bagaimana kita menyusun strategi di dalam menghadapi Islamofobia melalui Islam moderat? Yang pertama adalah memperkuat pendidikan Islam yang mencerahkan. Dan juga pendidikan Islam haruslah dibersihkan dari retorika kebencian dan fanatisme. Kita butuh generasi yang memahami Islam secara utuh, baik teks maupun konteks. Yang kedua, dakwah berbasis akhlak dan kontribusi sosial. Nabi Muhammad SAW tidak menaklukkan hati masyarakat Madinah dengan pedang, tetapi dengan kejujuran, pelayanan, dan juga integritas. Ini yang haruslah dicontoh oleh kita semua. Yang ketiga adalah penguatan narasi positif di media sosial. Di era digital seperti yang kita rasakan saat ini, citra Islam harus direbut melalui konten yang positif, konten yang humanis, dan konten yang ilmiah. Kita harus lebih aktif lagi menceritakan Islam melalui karya, bukan hanya dengan kata-kata. Yang keempat, membangun aliansi lintas agama dan budaya. Ayol ikhwah, dialog lintas iman bukan pelemahan akidah, tapi strategi untuk memperluas pemahaman bahwasanya Nabi Muhammad juga berdialog dengan Yahudi dan Nasrani dengan adab dan juga ketenangan. Bahkan beliau mengizinkan delegasi Kristen Najran salat di dalam masjid. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, diplomasi internasional berbasis kemanusiaan. Organisasi Islam, negara-negara Muslim, dan diaspora Islam haruslah aktif di forum global untuk membela hak umat Islam yang terpinggirkan, sekaligus menampilkan kontribusi mereka terhadap perdamaian dunia. Contoh nyata Islam moderat berperan di dunia itu seperti apa? Contohnya adalah Indonesia yang dikenal sebagai negara Muslim terbesar dengan wajah Islam yang ramah lewat gerakan seperti Islam Nusantara, Muhammadiyah berkemajuan, dan Wasatiyah Islam. Makkah Declarations yang diinisiasi oleh Liga Muslim Dunia pernah menyerukan anti-ekstremisme dan menghormati hak non-Muslim. Begitupun Majelis Hukamal Muslimin yang dipimpin Syekh Abdullah bin Bayyah aktif di diplomasi antar agama dan perdamaian dunia. Lantas sebagai penutup, bahwasanya Islam dan dunia butuh dengan cahaya moderasi. Ayyul ikhwah, Islamofobia hanya bisa dilawan dengan ilmu, bukan dengan amarah. Hanya bisa diatasi dengan kebijaksanaan, bukan dengan emosi. Di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan, Islam harus menjadi cahaya harapan. Marilah kita menjadi bagian dari solusi. Jadilah Muslim yang mencerminkan Islam, rahmatan lil alamin. Tampilkan wajah Islam yang teduh, bersahabat, dan membangun. Seperti bagaimana disabdakan Rasulullah, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ayo ikhwah, begitupun Allah pernah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.